Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Manurung dengan NIM 4192411033, kelas PSPMC 2019, mata kuliah Praktikum Aplikasi Statistika dengan dosen pengampu Ibu Korunisa SSI MSI. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan ANCOVA atau yang disebut dengan Analysis of Covariance dengan menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke tutorialnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya prinsip dasar dari ANCOVA tersebut. Jadi, prinsip dasar dari ANCOVA ini di mana ANCOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan, karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. Jadi, ANCOVA ini digunakan jika peubahnya bebas, mencakup variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Dalam ANCOVA digunakan konsep ANOVA dan analisis regresi. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari ANCOVA. Jadi, tujuan dari ANCOVA ini adalah untuk mengetahui ataupun melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah responden dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Nah, untuk kita mengetahui tutorial dari ANCOVA ini melalui SPSS, saya mengambil contoh kasusnya yaitu pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai mata pelajaran siswa. Adapun contoh kasusnya sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai mata pelajaran siswa. Dalam kelas ini, terdapat 3 metode pembelajaran yang digunakan dalam satu mata pelajaran, yakni metode A, metode B, dan metode C. Tetapi dalam kenyataannya, nilai siswa tersebut tidak hanya ditentukan oleh metode pembelajaran yang digunakan, melainkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya nilai IQ dalam hal ini digunakan IQ sebagai peubah kontrol atau coverage untuk mengurangi tingkat kesalahan, di mana data yang digunakan peneliti sebanyak 15 data, yaitu sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan untuk tutorial tersebut adalah kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasi SPSS terbuka, maka akan tampil seperti tampilan tersebut, seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengklik variabel view. Nah, setelah kita klik, kemudian kita isi variabel yang kita gunakan. Yang pertama adalah variabel nilai. Yang kedua, variabel IQ. Yang ketiga, variabel metode. Nah, di sini desimal yang kita gunakan adalah 0. Label pada variabel nilai kita buat nilai. AQ kita buat juga AQ. Selanjutnya, label pada metode kita buat metode pembelajaran. Selanjutnya, elingnya kita buat center. Measurenya yang pertama untuk nilai kita buat scale, untuk AQ juga kita buat scale,
Kemudian untuk variabel metode kita buat nominal. Nah, adapun values karena kita menggunakan 3 metode, jadi dalam values ini variabel metode kita isi labelnya. Yang pertama itu adalah metode A, yang kedua adalah metode B, metode B. Kemudian yang ketiga adalah metode C. Kemudian kita okekan. Nah, setelah selesai kita mengisi dari variable view ini, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, dalam data view ini kita memasukkan semua nilai. Yang pertama itu adalah nilai dari metode A. Kita langsung mengcopy saja yang telah kita sediakan dalam Word. Kita copy. Selanjutnya kita pastekan. Sama juga halnya untuk apinya juga kita kopikan. Selanjutnya yang nilai metode B ini juga kita copy. Dia kita pastekan di kolom nilai juga. Sama juga dengan AQ. Sama juga terhadap metode C ini. Kemudian, dalam metode ini, yang kita isi itu adalah kita sesuaikan dengan urutan pada label metode pada variable view tersebut. Nah, tadi yang pertama itu adalah metode A. Jadi, dalam metode A, angka dari 1 sampai 15 kita isi metodenya sebagai angka 1. Nah, selanjutnya untuk metode yang kedua kita buat angka 2. Nah, untuk metode yang ketiga kita isi sebagai angka 3. Nah, setelah selesai kita mengisi data view ini, selanjutnya kita mengklik Analyze, kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian kita pilih Univariate. Nah, ini nilai ini kita pindahkan ke dependen. Nah, selanjutnya metode pembelajaran ini sebagai kita pindahkan ke fix factor. Ini metode kita pindahkan ke fix factor ini. Selanjutnya untuk variabel AQ kita pindahkan ke coverage.
Selanjutnya, kita klik model, kemudian kita membuat type-nya menjadi type 1. Selanjutnya, continue. Kemudian setelah kita klik continue, kita mengklik OK. Kita menunggu hasil outputnya. Nah, setelah kita melakukan langkah-langkah pada SPSS tentang langkah-langkah ANCOVA ini, maka akan muncul tampilan outputnya, yaitu adapun tampilan outputnya seperti berikut ini. Nah, adapun cara baca outputnya adalah yang pertama yaitu pada type 1. Nah, karena menggunakan SS type 1, maka pengujian hanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai siswa. Nah, di mana pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh AQ dari metode. Dari hasil pengolahan terlihat bahwa angka signifikansinya untuk ubah dari metode pembelajarannya adalah 0,019. Nah, karena nilainya jauh di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tanpa pengaruh AQ pada tingkat kepercayaan 95%, ada pengaruh perbedaan dari metode pembelajaran terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh AQ siswa dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa secara simultan dapat dilihat dari angka signifikansinya pada bagian correct model. Nah, terlihat bahwa angka signifikansinya adalah ini 0,000. Nah, karena nilai signifikansinya jauh di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga pada tingkat kepercayaan 95% dapat kita simpulkan bahwa simultan IQ siswa dan metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu untuk type 3-nya. Nah, dari output ini terlihat bahwa angka signifikansi untuk peubah AQ adalah 0,000. Nah, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95%, dapat kita katakan ada hubungan linear antara AQ dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, jadi pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi, di mana pengujian telah dilakukan dengan menghilangkan pengaruh perbedaan metode pembelajaran dari model terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, jadi pengujian ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh AQ dari model. Dari hasil pengolahan terlihat bahwa angka signifikansi untuk peubah metode pembelajaran yang ini adalah 0,019. Nah, karena nilainya jauh di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tanpa pengaruh AQ, pada tingkat kepercayaan 95%, ada pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, untuk mengetahui pengaruh AQ siswa dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai siswa yang diperoleh oleh siswa secara simultan, dapat kita lihat dari angka signifikansi pada bagian corrected model. Nah, terlihat bahwa angka signifikansinya adalah 0,00 yang ini. Karena nilai signifikansinya jauh di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga pada tingkat kepercayaan 95%,
dapat kita simpulkan bahwa secara simultan IQ siswa dan metode pembelajaran berpengaruh terhadap nilai yang diperoleh oleh siswa, di mana dengan catatan jika hasil pengujian menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh terhadap model, sedangkan covert tidak, maka hilang covert dan run dengan SPSS kembali. Baiklah, sekian hasil dari tutorial yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.